Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa meneruskan kajian kita, mengkaji katakanlah soal-soal yang berhubungan dengan keislaman kita dengan berlandasan atau berpegangan kepada yang pokok itu kepada Quran dan Sunnah. Cuma saja yang sekarang ini itu saya hubungkan dengan penjelasan-penjelasan ataupun pendapat-pendapat daripada Syekhul Islam, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Memang kadang-kadang kita bisa memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu begitulah, sesuai dengan memang kehebatannya dan kedalamannya di dalam soal-soal yang berhubungan dengan keislamannya. Maka kadang-kadang apa yang disampaikan itu mungkin untuk kita yang awam ini kadang-kadang tidak terpikir begitu. Tapi meskipun begitu mari kita dalami ataupun kita pelajari begitu, mana yang mampu kita bicarakan ataupun kita pikirkan, kita renungkan begitulah ya. Mudah-mudahan saja dengan cara kita ajukan ataupun kita ketengahkan dengan cara-cara yang populer, mudah-mudahan tidak terlalu mempersulit kepada kita. Saya sendiri karena memang kemampuan saya tidak bisa itu terlalu berdalam-dalam begitu itu. Tapi sekadar apa yang mudah begitu. Lebih-lebih sekarang Saya katakan sekarang karena apa? Sekarang ini mungkin karena cara-cara orang dalam kehidupan itu sekarang itu yang dibicarakan itu sudah soal-soal yang terutama yang soal duniawi yang kebanyakan, maka kadang-kadang soal-soal yang berhubungan dengan keislaman itu tidak begitu didalam-dalamkan begitu, secara sederhana saja. Seperti juga yang kemarin kita mengatakan bahwa jangan sampai takdir itu bisa dijadikan alasan untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita kerjakan, itu jangan sampai Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak salat ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah, itu cara-cara seperti itu adalah cara yang tidak benar. Ini hendaknya tidak usah kita itu ikut-ikut yang model seperti itu. Walaupun mungkin ada orang-orang yang begitu orang-orang yang berpendapat demikian, artinya beralasan dengan hakikat kauniyah, tidak mampu mempertahankan pendiriannya itu. Mereka pada hakikatnya hanya mengikuti pendapat, itu sesungguhnya cuma pendapat. Atau malah boleh saya katakan sesungguhnya mereka itu cuma menuruti hawa nafsunya saja. Sebagaimana pernah dikatakan oleh sebagian ulama bahwa orang dikatakan ketika engkau berbuat taat itu adalah karena takdir. Tetapi ketika engkau berbuat maksiat maka itu adalah terpaksa. Nah, ini juga
Ini cara mungkin aliran yang sesuai dengan ya seleramu, itulah yang engkau ambilnya. Gitu. Ini hal-hal yang seperti ini ya. Tapi sekali lagi artinya jangan sampai kita itu lalu berdalam-dalam di dalam cara yang seperti itu. Sebab begini ya, jadi kita manusia itu kan oleh Allah ya menurut lahiriahnya itu diberi hak untuk memilih perbuatan. Seperti firman Allah menyatakan wa hadainahu najdain. Ya. Aku menunjukkan kepada dia najdain, dua jalan. Ke kanan, ke kiri, ada dua jalan. Siapa yang mau ke kanan ya. Begitu juga seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kulun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu dimudahkan menurut apa yang memang sudah ditakdirkan. Itu. Tapi meskipun begitu dikatakan bahwa ya semua orang itu bisa itu memilih itu bisa. Di kalangan mereka ada satu golongan yang mengaku sebagai pentahqiq dan ma'rifat serta beranggapan bahwa perintah dan larangan itu satu keharusan bagi orang yang meyakinkan dirinya itu ada hak menentukan perbuatan-perbuatan dan bisa menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Ya, saya ulang ya, berkata, di kalangan mereka ada satu golongan yang mengaku sebagai pentahqiq, artinya yang menyatakan begitu ya, dan ma'rifat serta beranggapan bahwa perintah dan larangan itu satu keharusan bagi orang yang meyakinkan dirinya itu ada hak menentukan perbuatan-perbuatan dan bisa menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Adapun orang yang beranggapan bahwa pekerjaannya itu adalah makhluk ataupun terpaksa, ya, dan sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan itu semua, sebagaimana Ia menggerakkan semua yang bergerak, maka perintah, larangan, janji dan ancaman itu gugur semuanya. Jadi artinya begini, jadi saya salat itu yang menjalankan ya Allah. Memang betul ya kata-kata. Sebab memang la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Itu lalu jadi saya menjalankan salat itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah kejangan. Sebaliknya juga kalau saya tidak salat itu ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, sehingga dengan begitu lalu seolah-olah kalau begitu ya perintah apa itu ya tidak ada sudah. Jadi kalau perintah itu tidak ada, saya tidak menjalankan perintah ya memang begitu gitu. Ini kalau Ibnu Taimiyah itu menyatakan tidak seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang juga berkata, barang siapa meyakinkan adanya iradah Allah, maka beban agama atau taklif itu gugur. Artinya semua itu kehendak Allah. Nah kalau begitu Allah memerintahkan kita supaya beragama itu bagaimana? Ya enggak ada sampai begitu. Mereka ini beranggapan bahwa
Khidir telah bebas daripada beban agama itu karena ia berkeyakinan adanya iradah Allah ini gitu. Jadi kalau orang itu sudah ya mengatakan bahwa iradah itu Allah semua yang berkehendak. Jadi semua kehendak ini kehendak Allah. Nah kalau semua ini kehendak Allah ya orang tidak perlu beragama sebab agama juga kehendak Allah, perintah semua Allah. Semua ini dikehendaki oleh Allah. Mereka itu membedakan antara orang awam dan orang tertentu yang menyaksikan hakikat kauniyah ini. Yaitu mereka menyaksikan bahwa Allah adalah pencipta seluruh perbuatan manusia. Dialah yang berkehendak dan dialah pengatur semua alam ini. Lalu, padahal Allah sudah menyatakan bahwa ya manusia berhak memilih perbuatan. Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa di dalam Quran juga dikatakan ya wa hadainahun najdain. Ya. Nah, Allah juga menyatakan fa amma man khafat maqama rabbih ya fa amma man khafat amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi dia bisa berbuat thaqulat mawazinuhu untuk itu memberatkan amal-amalnya, memperbanyak amal-amalnya, tapi juga dia bisa berbuat lalu meringankan amal-amalnya atau jadi kan ya ini ya cuma ya sebagaimana yang seperti yang dikatakan jangan sampai kita itu lalu menyatakan bahwa kita tidak bisa berbuat atau kita melanggar peraturan Allah karena takdir lah ini yang tidak dibenarkan begitulah ya. Perintah dan larangan tidak dapat gugur sampai mati. Ini menurut Al-Quran begitu ya. Allah menyatakan umpamanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menyembahlah kamu kepada Allah sehingga datang kepadamu al-yaqin yang nyata. Yang dimaksudkan yang nyata itu apa? Mati maksudnya begitu. Yakin itu menurut mereka adalah ma'rifat, yaitu mengetahui hakikat. Tetapi yang jelas yakin nyata itu apa? Yaitu mati. Jadi kita tidak bisa itu. Mereka itu kadang-kadang juga membedakan antara mengetahui yang demikian itu secara pengertian dan antara orang yang mengenalnya secara kesaksian. Untuk yang pertama tidak gugur dari taklif, sedang yang kedua gugur dari taklif. Jadi kalau apa itu secara pengertian ya, ada lagi secara kesaksian itu dikatakan ya untuk yang pertama bahwa mengetahui yang demikian itu secara pengertian, nah itu artinya kita itu memang diperintah oleh Allah, jadi tidak bisa kita itu melepaskan diri, itu tidak bisa. Dia menganggap dirinya tidak ada hak untuk berbuat sesuatu apapun, artinya saya tidak bisa itu. Sebab apa? Sebab saya mau berniat baik. Ya itu niat baik juga kehendak Allah. Saya berniat jahat, itu ya kehendak Allah. Jadi artinya saya tidak bisa berniat. Semua itu sudah baik atau buruk itu Allah semua. Nah kalau begitu kita ini, padahal Allah sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut seseorang kecuali menurut ketentuannya atau menurut kemampuannya.
Mereka yang tidak menjadikan ijbar atau takdir sebagai penghalang adanya taklif. Jadi ya taklif artinya kewajiban melaksanakan perintah, ya. Itu mereka itu tidak menjadikan bahwa ijbar atau kekuasaan Allah dan takdir itu sebagai penghalang adanya taklif. Jadi tidak berarti bahwa sudah ini karena Allah itu punya takdir, maka karena Allah itu punya semua itu takdir Allah, lalu perintah gimana? Ya tetap tidak apa-apa. Itu kita mempunyai sebagian. Dalam hal ini maka terjadilah golongan-golongan yang menisbatkan dirinya pada ahli tahqiq, artinya kenyataan, ahli ma'rifat dan ahli tauhid. Sebabnya karena sempitnya pengertian mereka tentang kedudukan manusia yang diperintahkan untuk menyalahi apa yang telah ditakdirkan itu, sebagaimana sempitnya pengertian kaum Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi ya mereka itu menganggap bahwa ya sudahlah itu kalau memang ya dikatakan itu memang sudah kehendak Allah, lantas ya kalau begitu manusia tidak mempunyai kehendak apa-apa. Mu'tazilah mengakui adanya perintah dan larangan syarak, tapi tidak mengakui adanya qadha dan qadar. Yang keduanya itu adalah iradah Allah yang bersifat umum serta ciptaan Allah untuk perbuatan-perbuatan manusia. Mereka ini jadi pokoknya semua ini artinya pekerjaan kita begitu. Akal semua. Jadi yang dipergunakan oleh Mu'tazilah itu akal semata-mata sudah. Jadi takdir itu tidak ada, qadha itu tidak ada, begitulah. Tetapi mereka juga menetapkan adanya qadha dan qadar dengan meniadakan perintah dan larangan terhadap diri orang yang mengakui adanya qadar itu. Sebab mereka ini tidak mungkin dapat meniadakan qadar itu secara keseluruhannya. Jadi karena Allah itu Maha Kuasa ya itulah tentu tidak bisa mereka itu lalu menghilangkan takdir itu. Pendapat golongan terakhir ini yaitu lebih buruk daripada pendapat Mu'tazilah. Ya. Yang pertama tadi ya. Karena itu di kalangan ulama tidak terdapat seorang pun yang beranggapan demikian. Ya. Mereka ini menjadikan perintah dan larangan itu untuk orang-orang yang mahjub, yaitu kurang sehat akalnya, yang tidak dapat menyaksikan hakikat kauniyah ini. Karena itu siapa yang sudah dapat sampai kepada hakikat kauniyah ini, menurut mereka dipandangnya telah gugur dan perintah dari perintah dan larangan. Mereka juga berkata bahwa orang tersebut kemudian menjadikan orang tertentu itu orang istimewa. Ya, ini kadang-kadang begitu. Ya. Jadi memerintahkannya jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kadang-kadang ya orang itu menganggap bahwa orang itu sudah istimewa itu lalu sudah tidak kewajiban salat, tidak. Nah, itu katanya wali, bahasanya begitu-begitu ini saya kira keyakinan-keyakinan yang semacam ini kita tidak usah sampai terlalu mendalam seperti itu ya. Ini kalau saya ya, sebab saya sebagaimana yang tadi saya katakan, saya ini orang awam, orang biasa. Jadi sebab saya pernah membaca ya entah apa itu manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani kalau saya tidak salah. Itu dikatakan bahwa pernah ya Syekh Abdul Qadir Jailani sudahnya ya apa munajat atau apa begitu kepada Allah sesudah beberapa hari atau beberapa waktu begitu, lalu katanya itu ada
cahaya yang begitu terang begitu di kanan orang melihatnya orang melihat kanan kirinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada cahaya yang begitu terang. Lalu ada suara yang mengatakan, hei Abdul Qadir Jailani, munajatmu sudah diterima oleh Allah, oleh Tuhan. Oleh karena itu sekarang untuk kamu sudah dihalalkan apa-apa yang selama ini diharamkan oleh Allah kepadamu. Artinya bahwa karena Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menjadi wali yang katakan apa wali yang hebat, wali kutub apa wali apa begitu ya. Pondenya sudah dihalalkan apa yang selama ini diharamkan. Jadi menurut perkataan itu bahwa wali-wali yang sudah betul-betul wali yang sungguh-sungguh itu sudah kasarnya taruhlah dia minum minuman keras ya sudah halal katanya itu. Dia tidak salat, tidak apa, tidak dosa. Dia berlaku zina, tidak dosa, tidak apa. Nah ini, oleh karena itu menurut kata manaqib itu dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani malah setan ini, suara setan itu. Tidak, bukan suara Allah, tapi itu suara setan. Sebab beliau menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seorang nabi yang itu kan sudah di atas wali semuanya. Bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang memang betul-betul dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Allah. Sudah seolah-olah ya di mana Allah disebut di situ Rasulullah disebut kan sudah. Tapi tetap yang haram tetap haram, yang dilarang tetap dilarang, tidak lalu semaunya, tidak. Nah ini jadi oleh karena itu kita jangan ikut-ikut cara-cara atau paham-paham yang seperti itu. Untuk sementara sekian saja dulu ya. Yang ringkasnya kita jangan sampai salah paham, jangan sampai keliru ya. Sebab ada tahu orang itu mengatakan kalau orang itu sudah jadi wali, ini Kiai Anu itu wali itu karena wali ya sudah tidak salat apa sudah boleh saja. Nah itu enggak betul. Bagaimanapun juga kita tetap seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti apa yang memang dilarang oleh Allah. Mana yang diperintahkan tetap perintah dan mana yang dilarang tetap larang. Jangan kita lalu berbalik-balik begitu. Demikian, lebih dan kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.